Langkah kedua adalah konfirmasi. Yesus memanggil orang buta itu dan perhatikan apa yang Yesus lakukan, saudara. Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Pernahkah Anda renungkan kenapa Yesus bertanya? Bukankah Yesus tahu bahwa Bartimeus buta? Dan bukankah Yesus pasti mengerti bahwa Bartimeus ingin dapat melihat? Lalu kenapa Yesus masih dan tetap bertanya? Karena Yesus ingin mendapatkan konfirmasi, penegasan, pernyataan iman Bartimeus seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Mengapa Yesus ingin mendapatkan konfirmasi? Karena Yesus ingin mendapatkan data dan fakta pendukung yang menyokong identifikasi yang sudah Yesus lakukan di langkah pertama. Inilah yang dilakukan oleh Allah di Taman Eden. Di Kejadian 3 mulai ayat 11, Allah kembali bertanya kepada Adam, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Dan setelah mendapatkan jawaban Adam, lalu Allah terus melanjutkan konfirmasinya dengan bertanya kepada Hawa, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Saudaraku terkasih, kalau Allah saja di dalam kemahatauannya mempraktekkan langkah identifikasi dan konfirmasi dengan bertanya dan dengan mendengarkan penuh perhatian, maka kita patut meneladani Allah untuk mempraktekkan dua skill ini. Dua skill inilah yang berulang-ulang kali dipraktekkan oleh Yesus. Seperti contohnya, ketika melayani seorang pemuda kaya yang banyak hartanya, ketika menyembuhkan perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan, bahkan Yesus banyak kali mempraktekannya kepada murid-muridnya sendiri. Bertanya dan mendengarkan penuh perhatian. Dua skill inilah yang sedemikian sederhana sekaligus sedemikian mendalam. Mari kita tinjau secara singkat, mulai dari attentive listening, mendengarkan penuh perhatian. Apa yang ada di benak Anda terhadap pertanyaan ini? Apa indera utama yang kita gunakan untuk mendengarkan penuh perhatian? Kalau Anda menjawab telinga, memang untuk mendengarkan penuh perhatian, salah satu indera yang penting yang kita gunakan adalah telinga, selain mata. Dan saat ini yang kita mau belajar bahwa indera utama yang Yesus gunakan adalah indera rohani, yaitu hati. Ya, Yesus mendengarkan dengan hati. Mengapa Yesus mendengarkan dengan hati? Karena telinga dan mata hanya mampu menangkap yang terucap dan terlihat. Tetapi hati
mampu menangkap yang tidak terucap dan yang tidak terlihat. Yesus menangkap isi hati Bartimius hingga Yesus menghentikan langkahnya. Allah menangkap isi hati yang negatif dari Adam dan Hawa. Sejauh mana Anda rindu untuk praktek mendengarkan dengan hati seperti yang Yesus praktekkan? Lalu sekarang, bagaimana cara praktek mendengarkan dengan hati? Ada 2 langkah dasarnya. Yang pertama, melatih kepekaan pada tuntunan Roh Kudus. Dan yang kedua, terus-menerus latihan praktek mendengarkan. Nah, alat untuk menggali agar kita bisa praktek mendengarkan adalah bertanya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang semakin tajam. Perhatikan bahwa Allah bertanya kepada Adam tidak hanya 1 kali, tetapi berkali-kali. Pertanyaan demi pertanyaan berikutnya. Inilah yang disebut pertanyaan berlapis, layers of questions. Pertanyaan Allah menjadi semakin tajam seiring dengan semakin dalam lapisannya. Mengapa pertanyaan kita harus semakin tajam? Karena semakin tajam pertanyaan, semakin banyak yang kita bisa gali dan tangkap dari jawaban dan respon yang kita terima. Lalu, bagaimana cara agar pertanyaan kita menjadi semakin tajam? Nah, kembali pada mendengarkan dengan hati. Saat kita mendengarkan dengan hati, pada respon yang kita peroleh saat ini dari pertanyaan sebelumnya, maka Roh Kudus yang menuntun kita untuk masuk kepada lapisan yang lebih dalam, untuk melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya yang semakin tajam. Jadi, 2 skill ini adalah satu paket, tidak terpisahkan. Seperti 2 sisi mata uang pada 1 koin logam. Dengan bertanya, kita jadi bisa memperoleh respon. Dan dari respon itu, kita jadi bisa menentukan apakah kita akan lanjut bertanya pada lapisan yang lebih dalam dengan pertanyaan yang semakin tajam, dan begitu seterusnya. Dengan demikian, kita jadi bisa lanjutkan hingga langkah ketiga. To offer